Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Sobat YouTube yang saya cintai, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya, Teknisi Baju Biru. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana caranya menganibal 3 buah lampu ini ya guys. Di sini saya mempunyai 3 buah lampu, yang masing-masing ini adalah lampu bekas tornado ya ini ya, 24 watt. Kita coba nyala atau tidak. Tapi ya guys. Kemudian yang satunya, ini mereknya Hanok 23 watt. Hanok 23 watt. Kita coba mati juga ya guys. Yang satu ini mereknya, wah ini enggak ada merek. Ini BM nih guys. Lampu BM enggak ada mereknya, black market. Ini enggak ada mereknya, enggak ada wattnya. Tapi kalau kita lihat dari kacanya sebesar ini ya tetap sekitar 23 watt. Tetapi bisa juga dikasih mesin yang 18 watt tetap bisa nyala. Tetapi kita cek dulu apakah ini juga mati. Mati ya guys. Nah, ini kan alat penguji ya, penguji saya anti konslet. Ini kalau yang nyala kan seperti ini guys. Ini yang lampu normal ya, lampu nyala seperti itu. Jadi ketika lampu ini tidak ada yang nyala, dan di sini saya akan menganibal. Barangkali dari ketiga ini nanti bisa jadi satu, minimal satu, syukur dua. Kayaknya kalau dua ya susah ya guys. Minimal satu nanti bisa menyala, karena kalau beli baru kan mahal guys. Kalau beli baru itu lampu seperti ini kan mahal ya, nggak dapat 30.000 ya. Apalagi yang Philips ini wah mahal guys. Ini Philips itu kalau baru 24 watt mahal. Karena ini kondisi apa namanya ya, untuk terpaksa gitu ya. Kalau terpaksa di rumah nggak ada lampu, adanya lampu mati-mati, ada 3 itu atau 2, kita kanibal. Barangkali ada yang hidup. Nah terus caranya gimana? Nah, caranya seperti ini guys. Lampu ini kan kita cek tadi mati ya. Ini kan ada 2 unsur intinya ya. Neon, ini kaca, ini neon. Kemudian di dalamnya ini kan ada rangkaian atau mesin lampunya itu ya, rangkaian lampunya. Apabila nanti kacanya ini yang putus, kemudian mesinnya yang rusak, ada kemungkinan nanti bisa diganti dengan lampu yang ini. Misalkan ini kacanya bagus tetapi mesinnya rusak, atau sebaliknya mesinnya bagus tetapi kacanya yang putus. Nah kemudian apabila ini yang kacanya yang bagus, ini mesinnya yang bagus, ya kan bisa dikanibal jadi satu lampu. Apakah speknya sama? Speknya itu sama guys. Jadi diantara 3 lampu intinya wattnya itu mendekati 23, 24, 25, 26, bahkan yang kecil itu loh guys, 18 watt pun bisa untuk menghidupkan neon yang sebesar ini, 4,5 T ini, 3,5 T ini tetap mampu, walaupun nyalanya tidak seterang dengan mesin yang besar ya, misalkan 25 watt. Kalau dinyalakan dengan mesin yang 18 watt kan tentunya tidak maksimal, tetapi bisa mencapai misalkan 80% kan ya sudah lumayan, sudah bisa untuk penerangan guys. Nah kita buka satu persatu ya guys. Ini kita coba yang BM dulu ini ya guys. Nanti kita cek neonnya, kacanya, kemudian kita cek mesinnya gitu ya guys. Langsung saja kita buka dulu yang BM ini. Untuk membukanya, alat yang paling mudah didapat adalah pisau guys. Pisau ini intinya untuk membuka kopnya ini ya, seperti ini saya contohkan. Nah kalau BM ini kan bahannya juga lentur guys, mudah retak tapi tapi malah mudah kalau mau diservisnya, beda dengan yang Philips itu guys. Nah, kita buka, ini sudah membuka segini ya, kita lanjutkan. Nah, sudah terbuka, bisa kita cek dalamnya, barangkali hanya putus kabelnya. Wah kelihatannya kabelnya aman guys, nggak ada yang putus. Nah ini ya, ini aman, nggak ada yang putus sepertinya. Tetapi di sini kan ada resistor ya, resistor yang berfungsi sebagai sikring, ini bisa saja putus. Kita cek dulu untuk neonnya ini. Kemudian neon ini cara pengecekannya ya harus pakai alat guys, harus pakai alat. Satu-satunya alat yang paling sering digunakan untuk setiap perbaikan lampu adalah multimeter seperti ini. Saya tunjukkan ya guys. Jadi kalau nggak punya multimeter ya agak repot, agak susah untuk pengujiannya
Ini satu-satunya alat ini harganya tidak sampai 100.000 guys, tetapi sudah bisa untuk melakukan usaha sampingan servis lampu. Kalau memang mau menekuni jasa servis lampu ya alat seperti ini harus dimiliki. Untuk link pembeliannya yang seperti ini ya sudah pernah saya sampaikan di video-video saya yang dulu, mulai harganya 77, kalau sekarang udah nggak dapat guys, udah naik lagi. Ini kita cek dulu dengan multimeter pada posisi R kali 1K atau kali 100, ini bebas ya guys. Pokoknya ini di posisi ohm untuk menguji putus dan tidaknya sebuah sambungan atau hubungan. Hubungan dengan siapa ya, hubungan kabel maksudnya, bukan yang lain ya. Di sini ya kita cek dulu untuk neonnya ini, apakah neonnya ini putus. Kalau putus kan itu tidak bergerak. Nah ya guys, oh masih, neonnya masih nyambung. Yang sebelah kan dua sisi kanan dan kiri, yang sebelah kiri yang sebelah kanan apakah masih ada hubungan? Masih. Berarti ini besar kemungkinannya rusak pada unit mesinnya. Sebelum menuju ke mesin kita cek dulu resistornya sekring tadi apakah putus. Kita cek dulu langsung ya, ujung sini ini kan resistor fuse-nya di situ, kemudian dapatnya yang tengah ini ya, yang seperti paku pinus ini harus nyambung. Kalau tidak nyambung berarti bisa dipastikan air fuse-nya. Oh masih nyambung guys, berarti ini yang rusak adalah unit mesinnya. Jelaskan ini mesinnya rusak, kacanya masih bisa dipakai. Kita lepas dulu mesinnya. Caranya seperti apa? Ini kan di kaki lampunya ini kan dililit ya di sini ya. Ya kita lepas saja pakai pinset ini, pakai pinset. Nah kita lepas karena kita mau menggunakan kacanya. Ntar saya lepas dulu. Nah sudah ya guys, ini kan ada kakinya 4, ini neonnya masih bisa digunakan, ini kacanya ini. Kemudian untuk mesinnya sudah tidak bisa digunakan karena sudah ini guys, resistornya sudah terbakar. Ini juga resistornya sudah terbakar, ini juga sudah terbakar. Jadi resistor SMD, resistor yang kecil ini guys, nah ini sudah pada terbakar. Jadi ini mesinnya sudah tidak bisa digunakan. Apabila ini kita ganti resistornya, tidak serta-merta hidup guys, karena biasanya kalau sudah terbakar seperti ini, dia juga ini transistornya biasanya juga sudah putus atau ikut kebakar. Jadinya kalau sudah seperti ini, kalau saya ya sudah saya ganti satu set, toh harganya juga enggak mahal. Ini sudah tidak bisa dipakai, kita singkirkan dulu. Ini kacanya masih bisa dipakai dan ini masih bagus ya guys, masih putih, di sini belum hitam. Ini juga dua sisi ini masih belum hitam, masih bagus. Ini kalau ada mesin yang masih hidup, ini nyalanya pasti masih terang benderang. Selanjutnya lampu yang kedua, kita coba yang Philip. Yang Philip ini ya guys, tadi kan sudah nggak nyala ya guys. Nah, langsung kita buka juga untuk lampu yang ini. Kita juga buka pakai pisau. Wah ini masih rapat ini guys. Wah ini agak susah nih Philip ya. Aduh, pecah nggak ini? Oh enggak. Ini kancingan atasnya juga kita lepas. Ini ya kita lepas ya. Bentar, testernya saya pinggirkan dulu biar nggak mengganggu. Nah itu. Kemudian di bagian ulirnya ini kita lepas juga. Udah nggak nyala kok. Nah ini ya, udah kita lepas. Ini penguncinya. Selanjutnya kita cek ini neonnya apakah juga putus. Kita carikan tempat biar nggak goyah-goyah ya guys. Nah di situ ya, kita cek pakai multimeter tadi. Jadi multimeter itu alat utama ya guys, harus punya. Kalau mau servis lampu nggak punya multimeter itu ya kurang maksimal tuh hasilnya. Harus punya, walaupun mereknya nggak bagus, walaupun jelek, walaupun murah, yang penting fungsi gitu ya guys.
Langsung kita cek ya, ini yang prilim tadi untuk neonnya apakah masih nyambung. Ya masih, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan apakah masih nyambung. Waduh, sama guys, ini neonnya, kacanya juga masih bagus. Ini juga mesinnya guys, kita cek juga untuk screennya yang ini ya guys. Barangkali hanya screennya yang putus ya guys. Wah, masih bagus. Untuk lebih meyakinkan, kita cek lagi di sini guys. Ini juga tegangan yang dari sini guys. Mas tetap nggak nyala, berarti ini bisa dipastikan mesinnya juga rusak. Ini mesinnya juga rusak guys. Kita lepas dulu juga ini ya guys. Ya ini guys, sudah kita lepas ya. Kemudian kita cek, tapi kalau dicek secara fisik mesinnya ini masih bagus loh guys, nggak ada resistor yang kelihatan terbakar. Kita cek lagi, coba menggunakan penguji lampu ya guys. Nah, kita cek menggunakan penguji lampu saja. Bentar, saya siapkan. Untuk penguji lampunya itu di sana ya guys. Ya itu saya tunjukkan dulu guys. Ini guys, penguji lampu yang ini, lampu penguji ya. Itu lampu penguji. Karena kalau kita lihat secara fisik ini belum ada yang terbakar. Kalau mesinnya ini masih bagus, kemudian kok lampunya nggak nyala, padahal di sini juga screennya nggak putus, ada kemungkinan itu kapasitor yang sebagai starter ya. Ntar saya cari dulu. Wah, ini ya, yang kapasitor ini, kapasitor starter itu biasanya habis guys, jadi dia nggak menyala. Maka kita coba menggunakan lampu penguji yang itu, karena di situ sudah ada kapasitornya. Ini kita taruh di sini saja ya, karena saya curiga ini mesinnya kok masih bagus itu loh guys. Kita cek ini kabelnya ya ke sana ya, ke arah lampu penguji. Jadi ini neonnya kita pakai yang itu, yang untuk uji itu. Kemudian kapasitornya, kalau misalkan ini memang benar habis, kita pakai yang di lampu sana kan ada kapasitornya. Harusnya kalau memang kapasitornya ya ini tetap bisa nyala guys. Mencurigakan soalnya ini guys. Kita coba. Ya tetap nggak nyala guys, tetap nggak nyala. Tadi memang benar ini rusak juga ini mesinnya ya. Oke, berarti ini mesinnya tetap memang benar-benar rusak juga, sudah nggak dipakai. Bisa dicek nanti untuk mesinnya, kalau tidak ya langsung diganti satu set gitu saja guys. Selanjutnya lampu yang ketiga, berarti ini kacanya juga aman ya guys, kacanya aman tapi mesinnya udah pada rusak. Lampu yang ketiga sekarang. Selanjutnya sekarang lampu yang ketiga ini ya Hanok, kita buka juga menggunakan pisau ya, sama prosesnya seperti ini. Untuk penguncinya yang atas ini kita buka dulu, kemudian ulirnya kita buka juga, kemudian ini kopnya kita buka ya seperti ini guys. Wah, sudah pada berkarat guys. Tak tiup dulu, bentar, ini saya cari kuas. Ini kotor guys, ini biasanya lembab kayak gini. Coba kita lihat mesinnya. Ya, mesinnya juga ini sudah pernah servis ini ya. Wah ini kayaknya cuman kotor, bisa jadi ini cuman kotor guys. Jadi sudah tidak connect itu loh, sudah apa namanya, berkerak. Jadi bisa jadi ini enggak pakai sekring ya guys. Ini langsung kabel. Oh, sekringnya di sini. Kita cek dulu untuk kacanya. Kacanya apakah bagus? Aduh, mana ini, susah, berat sebelah guys. Setelah kita jepit, kita cek juga dengan multimeter. Udah, ada semut guys, ganggu. Nyambung. Wah, ini nggak nyambung guys, nggak nyambung ya. Oh, nyambung. Wah, berarti ini guys, kakinya ini cuman karat ini. Coba saya bersihkan dulu ya guys. Kita bersihkan menggunakan thinner, karena itu sepertinya kok
hanya kotor di kakinya. Nah, kita semprot thinner dulu. Ini berkarat dulu guys. Ya, kita semprot thinner. Barangkali kontaknya itu yang kurang bagus, sehingga sebetulnya mungkin masih bisa nyala, tapi karena berkarat ya kita coba nanti ya. Ini kalau dicek komponen ini udah lama, udah tua ya, tetapi kelihatannya kok masih bagus. Ya siapa tahu ini cuman kontaknya yang kurang kenceng aja guys. Ini ya di kakinya tadi kok saya curiga ini loh guys, ini kok berkarat seperti itu. Kita bersihkan karatnya, geser kakinya biar tidak kena yang karatan itu. Coba kita coba dulu ya, barangkali ini masih bisa, barangkali masih bisa hidup. Saya coba dulu guys. Nah guys ya, ini bisa ya. Ternyata hanya kakinya tadi yang kotor guys, jadi kita punya satu lampu. Wah, ini nggak perlu menyilang ini guys, langsung bisa jadi yang satu ini. Oke, itu ya guys, bisa ya yang satu ini ya. Cuman ini apa namanya, sudah kendor gini ya guys, udah nggak kenceng. Kita harus nambahin untuk lemnya ini. Untuk lemnya itu kita tambahin menggunakan kapas ya, kita tambahin dengan lem Alteco dan kapas. Sebentar, wah kapasnya, bentar ya guys, tak cari kapasnya dulu. Kapasnya nih guys, tinggal sedikit, ngambil punya istri guys. Biasanya buat bersihin muka. Lumayan dapat sedikit, lumayan ini ya, untuk menambah kekuatan kaca lampu ini ya. Kita pakai lem Alteco, tapi kita kasih kapas seperti ini, nggak usah besar-besar, kecil saja gini. Nanti kalau terlalu besar itu ya malah nggak bisa dilepas. Sebelum dikasih lem, kita dorong pakai alat yang runcing ya guys, bisa obeng kecil ataupun apa itu yang ban nyapu itu loh guys, LED. Itu juga bisa. Kalau saya ini ada alat yang biasa untuk dijahit itu loh ya, alat seperti ini yang runcing ini, bisa untuk masukkan kapasnya ke sela-sela. Nah, contohnya itu ya, masukkan ke sela-sela di kaca itu, biar kalau dikasih lem itu menambah kekuatan. Kasih 3 atau 4 tetes sudah cukup. Itu anakku yang kecil guys, suaranya sering masuk ya guys. Mau ikut-ikutan dia, tapi enggak jadi, tahu kalau bapaknya baru sibuk, nggak ganggu dia. Ya, ini juga yang sebelahnya juga kita tambahin kapas sedikit. Kemudian kalau sudah masuk, kita tetesi Alteco 1 2 3 4 tetes sudah cukup guys ya. Kita pasang di sini lagi. Nah, ini berarti ini nggak usah nyilang guys. Kalau mau tetap ingin nyilang juga nggak masalah ya. Nah, intinya kan gini, intinya itu mesinnya ini kalau mau nyilang ya, bisa masuk ke kop mesin ini, bisa masuk ke kop yang satunya juga. Jadi kalau menyilang itu intinya ukurannya mesin ya guys, mesinnya seperti ini dah, yang penting bisa masuk ke kop sini. Nah, ini berarti bisa dipakai untuk ini, untuk mesinnya ini kan aslinya ya, ini kan aslinya yang Philips tadi. Misalkan kita mau pakai yang ke black market tadi, apakah mesin Philips ini bisa untuk masuk ke sini? Ya tentunya bisa gini. Nah, intinya bisa masuk seperti ini. Kemudian apakah ini bisa masuk ke kop yang Hanok yang ini, kopnya ini? Bisa kan? Intinya bisa masuk gini guys ya. Kalau sudah bisa masuk ini ya pasti bisa untuk menggantikan, untuk menyilang.
Begitu juga yang BM tadi ya, apakah bisa masuk ke Hanok ini ya, ya bisa kan. Apakah bisa masuk ke kop yang Philip, bisa kan. Nah jadi intinya kalau sudah bisa masuk ini ya bisa digunakan kalau masih mesinnya bagus. Jadi karungan nibal kan seperti itu prinsipnya, kacanya dan mesinnya ditukar enggak masalah, yang penting wattnya itu masih seimbang. Jadi ini kita sudah punya satu lampu ya guys, tidak jadi beli lampu. Hemat berapa ribu guys. Ini Hanok ya, ini Hanok. Jadi kalau punya lampu mati-mati itu toh jangan dibuang. Nanti kalau ada 2, 3, 4 atau lebih ya lihat video saya, barangkali nanti ada manfaatnya, caranya menganibal, siapa tahu nanti masih ada yang bisa digunakan. Banyak video-video saya untuk servis lampu yang sudah saya upload ya, tentunya bagi kalian yang berminat dan punya apa namanya ya keberanian. Kalau masalah keberanian saya kira berani ya. Ini kan berarti tinggal masang kopnya sama ulirnya ya guys. Ini sudah ulirnya ini. Untuk alat-alatnya di video-video sebelumnya banyak kok sudah saya untuk alatnya seperti ini. Mau beli online ada, mau bikin sendiri bisa, ini saya bikin sendiri. Udah seperti ini. Terus untuk ujungnya ini kabelnya kan kelihatan gitu ya. Ya kan kelihatan ya, ini ditekuk guys. Tekuk ke dalam menggunakan pinset. Dorong ini. Kalau sudah ditekuk seperti ini untuk penguncinya, aduh malah jatuh guys. Tapi masih ada satu ini untuk penguncinya yang kayak paku pinus ini guys, masukkan. Waduh kenceng ini. Kalau sudah seperti ini kurang masuk guys, tinggal memukul sedikit saja ini guys. Nah ini udah dapat. Terus tinggal menguncinya ini. Sebelum mengunci saya coba lagi ya guys, kita coba lagi di penguji ini yang anti konslet ini. Kalau konslet aman guys, nggak anjlok listriknya, nggak jeglek, tapi lampunya itu malah nyala. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim, nyala gini ya guys. Itu ya cara untuk menganibal. Jadi nggak jadi nganibal ya. Ini karena ini tadi masalahnya pada kakinya yang sudah tidak connect ya. Ini mesinnya tadi rusak, yang satu yang BM, yang Philips juga rusak, tapi kacanya masih bagus, masih bisa digunakan. Kita tinggal nanti cari mesinnya. Ini jadi kita nggak jadi beli lampu ya, hemat ya guys. Demikian tutorial saya kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kekurangan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya guys, kopinya lupa guys, diminum dulu ya guys. Demikian dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.